Di penghujung abad ke-16, di pesisir Amerika Utara yang masih liar dan asing, sebuah misteri abadi lahir. Misteri ini terukir di batang pohon, berbisik di antara angin laut, dan terkubur dalam pasir waktu. Ini adalah kisah tentang koloni Roanoke yang hilang, sebuah babak kelam dalam sejarah awal Amerika yang hingga kini belum terpecahkan. Pada tahun 1587, lebih dari 100 pria, wanita, dan anak-anak dari Inggris berlayar melintasi Atlantik yang ganas. Mereka membawa harapan untuk membangun kehidupan baru di dunia baru. Dipimpin oleh John White, mereka mendirikan pemukiman di Pulau Roanoke, sebuah titik kecil di lepas pantai yang sekarang kita kenal sebagai North Carolina. Kehidupan di sana tidak mudah. Hubungan dengan suku asli Amerika, yang awalnya penuh harapan, mulai menegang. Persediaan makanan menipis lebih cepat dari yang diperkirakan. Didorong oleh kebutuhan mendesak, John White terpaksa membuat keputusan sulit. Ia akan kembali ke Inggris untuk mengumpulkan lebih banyak perbekalan dan bala bantuan, meninggalkan koloni, termasuk putri dan cucunya yang baru lahir, Virginia Dare, anak Inggris pertama yang lahir di Amerika. White berjanji akan segera kembali. Namun, takdir punya rencana lain. Perang antara Inggris dan Spanyol menunda perjalanannya. Armada Spanyol yang perkasa membuat setiap pelayaran melintasi Atlantik menjadi pertaruhan nyawa. Selama 3 tahun yang panjang dan menyiksa, White terdampar di Inggris, hatinya dipenuhi kekhawatiran akan nasib orang-orang yang ia tinggalkan. Akhirnya, pada Agustus tahun 1590, John White berhasil kembali ke Roanoke. Namun, apa yang ia temukan bukanlah penyambutan yang meriah, bukan pula pemukiman yang ramai. Yang menyambutnya hanyalah keheningan yang mematikan. Koloni itu telah lenyap, rumah-rumah kayu berdiri kosong, seolah ditinggalkan dalam ketergesaan. Benteng pertahanan telah dibongkar dengan hati-hati. Tidak ada tanda-tanda pertempuran, tidak ada jejak pertumpahan darah, tidak ada sisa-sisa kerangka manusia. Seolah-olah lebih dari 100 jiwa telah menguap ke udara tipis. Seluruh komunitas, beserta harta benda mereka, hilang tanpa jejak. Satu-satunya petunjuk yang ditinggalkan adalah sebuah kata tunggal yang terukir di tiang pagar benteng. Sebuah kata yang menakutkan dan penuh teka-teki, CRWTYN. Di pohon lain di dekatnya, terukir pula 3 huruf pertama dari kata yang sama, CRO. Sebelum berangkat, White telah memberikan instruksi. Jika para kolonis terpaksa pindah, mereka harus mengukir nama tujuan baru mereka. Dan jika mereka pergi dalam bahaya, mereka harus menambahkan ukiran salib Malta. Tidak ada salib yang ditemukan. Petunjuk ini seolah menyeratkan bahwa mereka pindah secara sukarela. Croatoan adalah nama sebuah pulau di dekatnya, yang sekarang dikenal sebagai Pulau Hatteras. Pulau itu juga merupakan nama suku asli Amerika yang mendiaminya, suku yang diketahui bersahabat dengan Inggris. Logika sederhana menuntun White untuk percaya bahwa para kolonis telah mencari perlindungan di sana. Ia sangat ingin berlayar ke selatan, ke Pulau Croatoan, untuk menemukan keluarganya. Namun, lagi-lagi, nasib buruk menghalangi. Badai besar datang menerjang, merusak kapal dan membahayakan nyawa para awak. Dengan hati yang hancur dan persediaan yang menipis, kapten kapal menolak untuk mengambil risiko lebih jauh. Mereka terpaksa berbalik arah, meninggalkan pantai Amerika dan misteri yang belum terpecahkan itu. John White tidak pernah kembali ke dunia baru. Ia meninggal tanpa pernah mengetahui nasib putri, cucu, dan seluruh koloninya. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Selama lebih dari 4 abad, para sejarawan, arkeolog, dan peneliti telah mengajukan berbagai teori, masing-masing mencoba mengisi kekosongan dalam narasi sejarah ini. Teori yang paling umum dan paling logis adalah bahwa para kolonis memang pindah ke Pulau Croatoan, berasimilasi atau bergabung dengan suku asli Amerika di sana. Mereka mungkin kehabisan persediaan dan, tanpa harapan akan kembalinya John White, memutuskan untuk mencari bantuan dari satu-satunya sekutu mereka. Selama bertahun-tahun, ada laporan-laporan dari penjelajah lain tentang penampakan orang-orang Eropa atau penduduk asli dengan mata biru dan rambut pirang di antara suku-suku di pedalaman. Apakah ini keturunan dari koloni Roanoke? Bukti genetik modern belum mampu memberikan jawaban pasti, tetapi kemungkinan ini tetap menjadi yang terkuat. Namun, ada teori lain yang lebih gelap. Mungkin saja para kolonis tidak pergi secara sukarela. Mereka bisa saja diserang dan dibantai oleh suku asli Amerika yang kurang bersahabat. Mungkin oleh suku Powhatan yang kuat, yang dikabarkan membenci para pendatang baru.
Kepala suku Powhatan sendiri pernah mengaku kepada Kapten John Smith dari Jamestown bahwa ia telah memusnahkan sekelompok orang Eropa yang tinggal di wilayah tersebut. Namun, ketiadaan bukti arkeologis seperti sisa-sisa pertempuran atau kuburan massal di lokasi Roanoke membuat teori ini sulit dibuktikan. Ada juga spekulasi bahwa Spanyol, yang menganggap wilayah itu milik mereka, mungkin telah menemukan dan menghancurkan koloni tersebut. Spanyol memang memiliki pos terdepan di Florida dan diketahui sangat protektif terhadap klaim mereka di dunia baru. Sebuah serangan mendadak dari pasukan Spanyol bisa menjelaskan hilangnya koloni secara cepat dan menyeluruh. Namun, sekali lagi, catatan Spanyol tidak menyebutkan adanya operasi semacam itu. Teori yang lebih ekstrem pun bermunculan seiring berjalannya waktu. Beberapa orang berspekulasi bahwa para kolonis mencoba berlayar kembali ke Inggris dengan kapal kecil yang mereka miliki, namun tenggelam di lautan. Teori lain yang lebih fantastis berbicara tentang penyakit aneh yang melenyapkan semua orang, atau bahkan skenario supranatural. Namun, teori-teori ini kurang memiliki dasar bukti dan lebih banyak bersandar pada imajinasi. Penelitian arkeologi modern terus mencoba mengungkap kepingan-kepingan puzzle ini. Penggalian di Pulau Hatteras, lokasi Kroatoan kuno, telah menemukan artefak Eropa dari akhir abad ke-16. Seperti pecahan tembikar Inggris dan bagian dari gagang pedang. Ini menunjukkan adanya kontak atau bahkan kehadiran orang Eropa di sana pada waktu yang tepat. Apakah ini milik para kolonis Roanoke? Sangat mungkin. Di lokasi lain di pedalaman, yang dikenal sebagai Situs X, para arkeolog juga menemukan artefak serupa, menunjukkan bahwa sekelompok kecil kolonis mungkin telah pindah lebih jauh ke daratan, berbaur dengan suku asli setempat. Mungkin koloni itu tidak pindah sebagai satu kelompok besar, melainkan terpecah menjadi beberapa kelompok kecil, menyebar ke berbagai arah untuk bertahan hidup. Misteri Roanoke adalah pengingat yang kuat tentang kerapuhan hidup dan ketidakpastian yang dihadapi para penjelajah pertama. Mereka adalah orang-orang biasa yang didorong oleh keadaan luar biasa, terdampar di dunia yang asing dan seringkali memusuhi. Kisah mereka bukan hanya tentang hilangnya sekelompok orang, tetapi juga tentang benturan budaya, perjuangan untuk bertahan hidup, dan batas tipis antara harapan dan keputusasaan. Kata Croatoan tetap menjadi gema dari masa lalu, sebuah petunjuk tunggal yang menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Apakah itu nama tujuan, peringatan, atau sebuah epitaf untuk komunitas yang ditelan oleh belantara Amerika? Hingga hari ini, koloni Roanoke yang hilang tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah Amerika. Hutan-hutan berkabut dan pantai-pantai gelap di North Carolina masih menyimpan rahasia mereka. Dan selama kita terus mencari, selama kita terus bertanya, semangat para kolonis yang hilang itu tidak akan pernah benar-benar lenyap. Mereka hidup dalam pertanyaan yang kita ajukan, dalam misteri yang kita coba pecahkan, selamanya terukir dalam sejarah sebagai koloni yang hilang ditelan waktu. Terima kasih telah menonton. Jika Anda tertarik dengan misteri sejarah seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video kami berikutnya.